Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat dan solih-solihah semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat bukan? Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu di pelajaran tema 2 Bahasa Indonesia. Dan sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapkan alat tulis serta buku kalian ya. Dan simak video ini baik-baik dan kerjakan nanti tugas yang ada di akhir video ya. Sekarang kita belajar mengenal tanda baca dan belajar menulis tegak bersambung. Atau biasa kalian mendengarnya dengan menulis huruf Latin. Dan ini mungkin sudah kalian pelajari di pelajaran bahasa Jawa. Kalian bisa melihat kembali buku bahasa Jawa cara menulis huruf Latin. Kita mulai belajar mengenal tanda baca dahulu ya. Dalam membaca ataupun menulis, kita perlu memperhatikan tanda baca. Kalian nanti bisa mempelajari di buku paket kalian halaman 88. Hari ini kita akan mempelajari 3 tanda baca dahulu. Yang pertama yaitu tanda koma. Tanda koma itu bagaimana bentuknya? Nah, seperti yang Ustazah tunjukkan di sini. Nah, setelah kata mangga, setelah kata jeruk, ataupun setelah kata Nina. Ini termasuk tanda koma. Tanda koma yang pertama digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, tanda koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Titik, yang belakang ini namanya tanda titik. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tanda koma, tetapi hujan. Jadi tanda baca harus jelas dan tepat agar cara membacanya juga benar. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah tanda titik. Nomor 1, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Jadi, setiap akhir kalimat harus diberi tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Jadi di belakang angka yang menunjukkan nilai uang harus ada tanda titiknya. Selanjutnya, huruf kapital atau biasa kita sebut dengan huruf besar. Penggunaannya yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Titik. Jadi huruf C yang ada di depan sendiri ini harus berupa huruf kapital atau huruf besar. Diingat ya, semua yang ada di awal kalimat. Nomor 2, huruf kapital untuk menuliskan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, bulan Maret, M-nya huruf besar. Kemudian Dimas, nama orang, D-nya besar. Nina,
hurufnya besar. Bulan Maret lalu, Dimas dan Nina membeli buku. Titik. Nah, tadi ya. Tadi M-nya ini nama bulan harus besar. D, Dimas. Nina, N juga huruf besar karena adalah nama orang. Contoh selanjutnya, hari ini adalah hari Jumat. Titik. Huruf J adalah huruf besar karena termasuk nama hari. Nah, begitu dulu ya anak-anak ya untuk mengingat dan mempelajari tanda baca. Bisa dilihat kembali nanti di halaman 88 buku paket tema 2. Dan sekarang kita beralih dengan cara menulis huruf tegak bersambung atau kalian biasa mendengar dengan huruf Latin. Ketika belajar menulis tegak bersambung, agar hasilnya memuaskan dan bagus, perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, menulis dilakukan dengan senang hati, tidak terpaksa. 2. Telaten dan teliti dalam menulis. 3. Tidak boleh mengeluh dan mudah putus asa. Harus tetap semangat ya. Nomor 4. Dilakukan secara berulang-ulang agar menghasilkan tulisan yang rapi. Ustazah yakin kalian mampu dan bisa agar hasilnya bagus dan memuaskan. Jadi, ingat apa yang Ustazah sampaikan tadi. Dan Ustazah yakin tulisan kalian pasti bisa lebih bagus daripada tulisan Ustazah. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Huruf A. Bisa dilihat cara menulisnya. B. Kita belajar menggunakan buku halus ya. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X.
terakhir adalah huruf Z. Tara, dan ini hasil akhirnya. Bagus bukan? Selamat mencoba. Ustazah yakin kalian bisa dan semangat untuk mencobanya. Dan untuk latihan menulis latihnya, kalian bisa lihat latihan soal di buku paket yang ada di halaman 38. Nanti kalian tulis di buku halus dengan menggunakan tulisan Latin ya. Kemudian setelah itu kerjakan beberapa latihan soal yang Ustazah berikan yang ada di buku paket. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.